Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kridipa, NIM 2110602005, kelas Ekonomi Syariah 1. Saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan yang diampu oleh Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan peran pegadaian syariah. Tujuan dari syariat Islam salah satunya adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat. Atas dasar hal tersebut, umat dituntut saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Kegiatan tolong-menolong tersebut bisa berubah banyak hal, seperti berzakat, sodako, infak, maupun qor atau pinjam-meminjam. Namun pada realitanya, terkadang masyarakat memiliki harta lain selain uang, dan pada saat bersamaan mereka sedang mengalami kesusahan sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang mereka ambil untuk menghadapi situasi tersebut adalah menggadaikan barang-barang mereka yang berharga. Maka hadirlah lembaga keuangan pegadaian di tengah masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan uang akad yang bisa digunakan dalam pegadaian syariat adalah rohan. Rohan dalam bahasa Arab sering disebut dengan as-subu atau adawam, yang berarti tetap atau kekal. Secara istilah, rohan berarti sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak yang dapat dikembalikan setelah ditebus. Sedangkan definisi rohan menurut syara adalah menahan sesuatu karena adanya hak, kemungkinan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, barang yang dijaminkan merupakan barang yang berharga yang memiliki manfaat. Pegadaian diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/3/2022 tentang rohan atau gadai yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2012. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa peran dari lembaga pekerja syariah adalah memberikan jaminan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pemberian bantuan. Ini tidak hanya terbatas kepada masyarakat kalangan tertentu saja. Pegadaian sendiri memiliki moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Adanya moto tersebut diharapkan masyarakat tidak ragu untuk datang pegadaian syariah. Pegadaian syariah sebenarnya memiliki sistem operasi hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian syariah tidak mengandung riba, di mana tidak ada biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian syariah juga mengutamakan kemaslahatan dengan menjauhkan masyarakat dari riba, ghohor, dan maisyer, sehingga tidak berimplikasi pada kezaliman kepada nasabah. Baiklah, selanjutnya rukun gadai. Rukun dari pegadaian syariah yang pertama adanya akid, yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau zigot. Yang kedua yakni marhun atau barang yang digadaikan, merupakan barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang atau pinjaman. Kemudian yang ketiga adalah marhun bi atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohim atas dasar tafsiran marhun. Kemudian yang keempat sikhad atau ijab kabul, yaitu kesepakatan antara rohim dan marhun dalam transaksi gadai. Oke, baiklah, selanjutnya syarat sah gadai. Syarat sah dalam pegadaian syariah meliputi yang pertama adanya rohim dan murtahin. Kriterianya yakni orang
yang cakap dalam bertindak hukum dan para jumlah ulama memplikasikan pada orang yang telah balil dan berakal rahim, dibebani jasa manajemen barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, biaya pengolahan, serta administrasi. Yang kedua yakni marhun. Pada masa Maliki menjelaskan bahwa barang yang digadaikan dapat dilakukan pada semua jenis transaksi, namun tidak diperbolehkan untuk jual beli mata uang. Marhun bisa dijual, nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya. Memeriksa penuh dari rohim tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Kemudian yang ketiga yakni marhun bi atau utang, merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan pada pemiliknya. Kembali piutang harus dimanfaatkan dan tidak sah. Hukumnya apabila hutang tidak dimanfaatkan dapat dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya hutang dapat dilunasi dengan angsuran dan jumlah tidak melebihi nilai atas barang dan jaminan. Yang keempat adalah sikhat atau ijab kabul. Sikhat tidak diperkenalkan terikat dengan persyaratan tertentu dan dengan waktu yang berkaitan dengan masa depan, dan sikhat tidak diperkenakan untuk mengandung suatu kebatilan. Dasar hukum gadai syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum pegadaian syariah, sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah. Landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hukum positif. Dan landasan hukum pegadaian syariah dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian yang barang siapa yang membunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk yang kedua yakni adalah dasar hukum pegadaian syariah yang bersumber dari hadis-hadis. Ini berarti dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperas susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susunya, wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan, diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, fungsi pegadaian syariah. Melakukan penyaluran atas uang pinjaman dengan berdasarkan kepada hukum gadai Islam yang prosesnya mudah, cepat, dan hemat. 2. Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai masyarakat. Yang keempat, mencegah adanya pemberian tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Struktur organisasi pegadaian syariah. Terdapat beberapa tingkatan dalam struktur organisasi pegadaian, yakni tingkat pusat dan wilayah. Sebagian berikut. Struktur organisasi tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Direksi.
Tugas dari Dewan Direksi antara lain, yang pertama untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan. Yang kedua, memilih, penetapan, mengawasi tugas dari General Manager. Yang ketiga, menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Dewan Pengawas Syariah bertugas yang pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya. Baiklah, terima kasih, saya rasa cukup menjelaskan materi tentang pegadaian syariah. Saya tutup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.